Halo, perkenalkan, nama saya Muharti Munita. Saya dari kelas C13 dengan NIM 2213-062169. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai meningkatkan minat anak dalam belajar menggunakan cara belajar sambil bermain. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini merupakan pondasi awal dalam pembentukan karakter dan sikap seorang anak. Dibutuhkan pengetahuan dan strategi pembelajaran anak usia dini. Hal ini dibutuhkan guna menggali minat belajar pada anak usia dini. Minat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap anak usia dini. Dengan minat belajar, anak akan dapat melakukan sesuatu. Sebaliknya, tanpa minat belajar, anak tidak akan melakukan sesuatu. Minat belajar anak usia dini dapat timbul apabila rangsangan dari luar. Salah satunya adalah menggunakan metode bermain sambil belajar. Nah, apa saja sih yang diperlukan dalam belajar sambil bermain? Dalam menyusun pembelajaran, diperlukan strategis yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan strategi aktif ini, diharapkan akan tumbuh dan berkembang segala potensi yang mereka miliki, sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan hasil belajar mereka, menurut Uno dan Muhammad tahun 2017. Jika pembelajaran sudah aktif dan menyenangkan, artinya pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik anak usia dini, dan diharapkan dapat membangun minat belajar anak. Mengapa harus ada permainan di dalam pembelajaran? Karena perlunya permainan dalam pembelajaran yaitu untuk meningkatkan keinginan dan semangat anak dalam belajar. Hal ini dikarenakan kebanyakan anak-anak SD perlu adanya permainan di dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, supaya tidak menimbulkan kebosanan di saat proses pembelajaran, dan dapat memudahkan anak mengerti materi yang disampaikan oleh gurunya. Tujuan dari pembelajaran belajar sambil bermain dikarenakan biasanya di tingkat SD, anak-anak tidak bisa mengerti pembelajaran secara penuh atau full materi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, maka dari itu diperlukanlah games pembelajaran sehingga menumbuhkan minat anak dan semangat dalam belajar, sehingga membuat mereka mudah memahami pembelajaran yang akan mereka terima. Nah, dengan seorang guru memberikan games kepada anak muridnya, mereka atau anak peserta didik akan merasa senang dan tidak menimbulkan kebosanan dan menimbulkan ngantuk yang bisa mengganggu proses belajar dan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan belajar sambil bermain. Yang pertama adalah kelebihan. Nah, dengan metode ini, guru juga dapat menghilangkan rasa bosan pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Nah, yang kedua adalah membuat anak lebih mudah mengerti dengan pembelajaran yang guru sampaikan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan minat dalam belajar. Dan yang keempat adalah membuat anak lebih bersemangat dalam belajar. Nah, dengan metode belajar seperti ini, anak akan lebih bersemangat untuk belajar karena tidak merasakan kebosanan pada saat pelajaran berlangsung. Berikutnya adalah kekurangan. Yang pertama adalah kegaduhan di dalam kelas. Nah, jika guru tidak dapat menghandle kelas dengan baik, akan dapat menimbulkan kegaduhan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengganggu kelas lain yang sedang belajar, sehingga anak-anak yang lain kurang konsentrasi pembelajarannya dikarenakan pada kelas sebelah tidak dapat mengikuti arahan dari gurunya. Jadi, dengan tidak dapatnya mengikuti arahan guru dengan baik, maka akan terjadilah kegaduhan atau dapat mengganggu kelas lain. Nah, kita lanjut
yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian di kelas, diperoleh beberapa poin penting dalam pembelajaran belajar sambil bermain dalam meningkatkan minat belajar anak. Kegiatan belajar dengan menggunakan metode belajar sambil bermain meningkatkan minat belajar anak, yakni dapat dinilai dengan 6 indikator, yaitu 1. Rasa suka atau senang. Yang kedua, pernyataan lebih menyukai. Yang ketiga, adanya rasa ketertarikan. Nah, yang keempat, adanya kesadaran untuk belajar tanpa disuruh. Yang kelima, berpartisipasi dalam aktivitas belajar. Nah, dan yang terakhir adalah memberikan perhatian. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.